Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di IG dan juga di grup Telegram Borneo Trader. Yang pertama ada Antam, kedua Asri, ketiga APLN, keempat BBKP, kelima Harum, dan keenam MNCN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam pada hari kemarin ditutup naik 7,3% ke harga 1395, dan Antam ini masih dibeli asing. Kalau cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam ya mengarah ke 1440 ya resistennya. Ya Antam ini bisa dikatakan ini juga resisten kuat ya di 1440 ini. Sempat diuji berturut-turut nih 4 kali, tapi dia gagal, akhirnya dia rebound. Dan kalau dia berrebound ini ya arah selanjutnya Antam ke 1600 ini ya. Nah, apakah bisa spekulasi buy? Ya udah terlalu tinggi. Mending buy-nya nunggu konfirmasi breakout atas sini di atas 1440 atau nunggu di bawah lagi. Kalau Antam koreksi ke bawah di 1220 ini bisa spekulasi buy ya. Cut loss-nya ya di bawah supportnya ini di 1150 atau 1160. Volume Antam juga meningkat ya, dan indikator MACD membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk ya. Antam masih berpotensi mengarah ke atas, tapi yang belum bisa spekulasi buy. Yang sudah punya barang di daerah bawah ya, di daerah 1300, 1200 ini, kalau besok Antam breakout 1440, Bapak Ibu pasang trailing stop, biar kalaupun ada sentimen negatif kayak HMSP kemarin ya, kalau Antam mengarah ke bawah Bapak Ibu bisa kena trigger trailing stopnya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih aman profitnya ya. Mengamankan profit itu lebih bagus walaupun nggak setinggi waktu dia di atas ya. Nggak masalah, yang penting profit bisa terrealisasi ya, daripada di bawah minus kan nggak baik juga. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Asri. Asri pada hari kemarin ditutup naik 9,24% ke harga 260, dan Asri ini dibeli asing walaupun masih tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Asri ya setelah dia tektokan di daerah supportnya di 232 sampai 240 ini, kemudian dia naik lagi. Ya arah selanjutnya ASI naik hari ini dengan disertai volume. Arah selanjutnya ke resistennya di 272. Kalau 272 itu di breakout ya arah selanjutnya ke 320, tapi harus breakout dulu. Apakah ASI aman? Harusnya ASI aman sudah di atas 230 ini ya, karena ASI ini sudah strong uptrend ya, karena garis biru moving average ini sangat tajam mengarah ke atas, dan juga bisa dikatakan Asri membentuk cup and handle. Ini cupnya ya, ini neckline-nya, ini handle-nya. Jadi arah selanjutnya Asri ke 272 menuju resistennya. Apakah bisa spekulasi buy? Ya nggak bisa ya. Kalau saya ya nunggu dia breakout, confirm, atau nunggu di bawah lagi. Kalau dengan kondisi seperti ini ya nggak bisa beli, walaupun ada potensi ikut naik ke atas juga ada, cuman potensi untuk turun juga besar. Kalau Bapak Ibu kemarin itu belinya ya jangan nunggu naik, nunggu dia di daerah bawah sini, kan sama aja. Kalau Bapak Ibu beli di daerah sini, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah sini juga, dan lebih dalam nih cut loss-nya kalau Bapak Ibu beli di harga ini. Nah, 12%. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin beli di daerah support, ini kan ruginya sekitar 7% aja. Peluang profitnya juga lebih besar di 12%. Nah, jadi beli saham itu dekat-dekat support, buyout support, atau buyout breakout. Dengan kata lain bisa beli di harga pertengahan, cuman ada indikator-indikator lain yang mendukung. Nah, jadi seperti itu. Jangan beli saat sudah naik tinggi baru mau beli, ngikut lebih tinggi ya bisa aja down atau turun lagi ya. Ini area beli. Nah, area support nih area beli, walaupun bisa breakdown kalau dia uptrend ya. Saya kasih tips untuk Bapak Ibu dan teman-teman bagi yang masih ya bisa dikatakan baru di dunia saham ya. Kalau kondisi saham itu uptrend atau sideways ya beli aja dekat support, tunggu sabar ya. Kayak gini kan, kalau Bapak Ibu beli dari tanggal 1 Desember
sudah 10 hari nih tektokan dia di daerah supportnya, tapi kemudian dia naik dan Bapak Ibu juga ikut naik kan. 10 hari untung sekitar, kalau Bapak Ibu beli di 235 234 itu sekitar 9% kan, sangat besar 10 hari. Untuk kedepannya, untuk tren jangka pendek ya ASRI masih ada potensi menguji 272. Kalau dia breakout itu potensi bagus. Kalau dia tidak mampu naik ya dia ke bawah lagi. Jadi Bapak Ibu buy lagi di support, karena range sideways ASRI ini ada di 232 sampai 272 ya, di daerah sini. Jadi buy on support, jual dekat resisten, atau pasang trailing stop kalau dia mampu breakout. Seperti itu aja strategi untuk trading. Trading itu menurut saya simple. Yang penting kita bisa memainkan psikologis, karena yang membuat trading itu tidak simple itu psikologis. Kalau psikologi terganggu, itu semua pikiran jadi kacau. Mau beli saham ya kacau. Jadi ya kuncinya ya psikologi bagus, disiplin, dan strategi juga harus bagus ya dalam membeli saham. Jadi seperti itu untuk ASRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada APLN. APLN ditutup naik kemarin 16,76%, sangat tinggi ya. Dan asing belinya tapi tipis. Kalau cek broker semarinya malah biasa aja ya. Karena buyer sellernya ya retail nih kebanyakan top 5-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN tutup pas di dekat resistennya di 202 ya. Ini yang saya pasang garis ya. Arah selanjutnya APLN kalau mampu konfirmasi tutup di atas 202 ini ya arah selanjutnya ke 238 bahkan ke 284 ya. Nah ini kan Bapak Ibu bisa lihat ini adalah 156 177 ini area ideal buy, kemudian dia ya hold aja sampai atas. Dan kalau APLN ini mempertahankan atau konfirmasi tutup di atas 202, arah selanjutnya ke 238 bahkan ke 284. Karena range sideways APLN ini juga cukup lebar ya. Dia naik dari 156 ini bahkan bisa sampai 160, dan jadi APLN juga bisa dikatakan terkonfirmasi double bottom ya. Dan ini ada neckline-nya di 156. Harusnya ya dia akan naik sama dalamnya dengan neckline-nya ini. Nih kalau neckline-nya turun 50%, harusnya dia naik ke sini 50% juga. Jadi pas ya 238 ini targetnya. Apakah bisa ke situ? Ya bisa. Tapi dalam jangka waktu berapa lama? 2-3 bulan mungkin. Cuman ya dalam ke harga 236 sampai 238 itu ada prosesnya. Dan selama APLN tidak breakdown dari 177 ya sangat besar potensi ke sana. Dan titik paling aman APLN itu harus konfirmasi tutup di atas 202 dulu. Itu baru aman menurut saya. Ya, jadi seperti itu untuk APLN. APLN tidak jadi dead cross, mantul dan garis biru mengarah ke atas lagi, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya APLN masih potensi ke atas ya. Cuman apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini? Ya nggak bisa. Kalau saya resiko sangat besar kalau dia naik turunnya volatilnya tinggi. Takutnya Bapak Ibu nanti saat beli malah loss nih kan. Nih shadownya panjang, jadi perlu hati-hati nih. Bisa seperti ini, dia sering dia membuat shadow panjang di daerah resisten nih. Dulunya resisten dia membuat shadow panjang ya, sempat breakout kemudian dia turun lagi ya. Nih juga kan nih. Jadi perlu hati-hati ya. Itu bisa membuat shadow panjang ke atas. Besok bisa dia naik ke 220 10% sampai 15% bisa. Cuman takutnya dia membentuk shadow panjang. Kalau Bapak Ibu mau main cepat juga ya nggak masalah. Ya tergantung lah, jangan cuan lebar-lebar. Karena kalau Bapak Ibu mengharapkan profit yang besar di saham seperti ini, resikonya sama besar. Jadi kalau Bapak Ibu mau main scalping ODT 2-3-4% itu take profit kalau dapat. Kalau saya sih biasa 3% saya jual kalau di saham-saham seperti ini, kecuali dia konfirmasi tutup dulu di atas 202 baru saya bisa hold agak lama. Kalau selama dia di bawah 202 ini ya masih potensi ke bawah ya. Jadi 202 ini bisa dikatakan kuncinya untuk APLN. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBKP. BBKP pada hari kemarin ditutup kelepas harga 3.318 dan BBKP di broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBKP sudah di area pucuk, potensi mengarah ke atas juga mungkin ada ya, karena koreksinya volume kecil, cuman ya belum bisa spekulasi buy juga.
menurut saya ini belum bisa spekulasi buy-nya amannya ya nunggu dia breakout dari 374 ini atau nunggu di daerah bawah lagi di 320 sampai 312 ini. Jadi ini belum bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, apalagi dari bawah 300, pasang trailing stop aja ya. Pasang trailing stop biar kalaupun dia mengarah ke bawah atau koreksi ya Bapak Ibu bisa take profit dulu. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di bawah atas 0 juga terbentuk, tapi volume mulai sudah tidak kelihatan ya. Tapi volume akan kelihatan kalau BBKP ini mampu breakout dari 375 ya. Jadi seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Harum. Harum pada hari kemarin ditutup turun 2%, ke harga 2.920 dan Harum ini terus dijual asing dari tanggal 18 November bulan lalu. Kalau broker semarinya biasa aja, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum ada di area pertengahan ya, yang trading yang belum punya barang wait and see dulu, tapi yang sudah punya barang kalau dari daerah bawah 2760 ini ya pasang trailing stop aja ya. Harum ada berpotensi untuk koreksi menurut saya, walaupun ya koreksinya terdekat menguji supportnya di 2760 karena yang Bapak Ibu bisa lihat ya 3180 ini sudah dicapai. Ini dia sering membuat shadow panjang terus dia koreksi ya. Kemungkinan besar arahnya ke bawah sini lagi. Nih 2400 kan ini cukup lebar nih range sideways Harum semenjak April sampai Agustus 2018. Jadi 4 bulan dia tektokan di 2400 sampai 3180. Jadi sangat lebar nih range sideways ya di 20%. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau nunggu aja di bawah sini baru buy lagi, baru kalau dia ke resisten take profit dari resisten ini kan bisa terlihat nih ya. Kemungkinan besar dia indikasinya seperti ini juga, lagi mengulang histori masa lalunya, candle dan chartnya. Jadi seperti itu untuk Harum, wait and see dulu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MNCN. MNCN pada hari kemarin ditutup di lepas harga 1050 turun 3% dan MNCN dijual sangat besar ya kemarin di 18 juta. Kalau kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN bisa dikatakan tidak mampu breakout resistennya di 1100, terdekatnya ya ke 1010 sampai 1000 ini. Dan idealnya MNCN ini buy-nya di 960 sampai 980. Jadi wait and see dulu menurut saya, kecuali di hari besok atau hari Senin, maksimal di Selasa dia mampu naik lagi ke 1100 baru bisa spekulasi buy. Arah selanjutnya ke 1230 bahkan bisa ke 1370. Jadi kalau kondisi seperti ini buy-nya buy on breakout atau buy on support. Supportnya ya di 1000 sampai 1080 lah ini buy ya. Kalau cut loss-nya di 930 sampai 940. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD garis biru mulai menyempit dan menyentuh garis merah. Bercat di atas 0 juga makin tipis ya, potensi MNCN karena candle hari ini sangat panjang dan di bawah candle hari kemarin. Jadi koreksinya terdekat menguji support 1010 sampai 1000. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan sebelumnya saya akan bilang semua analisa saya ini disclaimer on ya. Bapak Ibu bisa pakai ataupun bisa ubah atau modifikasi sesuai kebutuhan, sesuai strategi, sesuai style profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.